Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Hari ini nanti ya kalian akan belajar tentang permainan tradisional. Tahu permainan? Ya, permainan tradisional. Permainan tradisional. Nah, sini ya, latar belakang dari permainan tradisional yaitu permainannya adalah tradisional sebagai aset bangsa yang menggunakan budaya dan perbuatan karena merupakan olahraga permainan untuk mengisi waktu luang. Kemudian olahraga tradisional juga memenuhi dua persyaratan. Ada berapa persyaratan ya? Dua, yaitu olahraga sekaligus tradisional baik dalam memiliki tradisi yang telah berkembang selama beberapa generasi maupun dalam sesuatu yang berkaitan dengan tradisi budaya. Itu adalah latar belakang dari permainan tradisional. Kemudian, permainan tradisional ya dan tradisional itu dan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama permainan yang bersifat bermain dan permainan yang bersifat untuk pertandingan. Ada dua, yang satu sifatnya itu bermain, yang kedua yaitu sifatnya ya pertandingan. Kemudian untuk permainan bermain, adanya permainan untuk bermain dilakukan untuk mengisi waktu luang. Tapi permainan tersebut dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang. Kemudian, kemudian untuk permainan yang untuk bertanding. Ya, permainan bertanding itu dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu permainan yang merupakan kekuatan atau keterampilan fisik. Contohnya Iqrar, tahu. Kemudian tahu dayung, olahraga. Tahu. Kemudian panahan. Kemudian pencaksilat, tahu. Kemudian yang kedua itu permainan yang merupakan siasat. Dakon, tahu dakon? Dakon, ya dakon itu yang ini. Kemudian gem-geman, tahu gem-geman? Gem-geman itu punya kotak. Ya, yang biasanya itu anaknya bisa pakai menggunakan apa? Batu bata ataupun batu yang kecil. Kemudian yang ketiga yaitu permainan yang merupakan fisik dan siasat, ya. Fisik dan siasat itu seperti sepak takraw, bobat sodor, kasting. Tahu? Sepak takraw pernah lihat semuanya? Nah, bobat sodor. Benar kapan benar? Pasti. Yang keempat, permainan yang sifatnya untung-untungan. Itu harapan sapi ataupun Ya, itu ayam. Itu ayam. Kemudian macam-macam permainan ya. Olahraga tradisional ini. Ini tahu kemudian gebuk bantal tahu? Tahu. Teromba tahu? Tahu teromba? Jangan lupa nonton di YouTube tahu teromba. Ya kalau di sini tuh ini belakang ini ya, yang belakang ininya panjang. Ini kanan, kiri kanan. Nah, ya ini namanya teromba panjang. Kemudian tarik balok, tarik tambang, bagian lintas. Kemudian patung lele, patung lele yang menggunakan kayu. Kemudian benteng. Kemudian
Jadi kalau gabung itu menggunakan kayu atau mungkin bambu. Ya ya ya. Tuh mereka sini. Sumpitan. Tahu sumpitan enggak? Nah, sumpitan tadi situ ada apa? Ada yang namanya anak panahnya. Bahasanya apa tuh? Kemudian yang terakhir yang biasa kalian mainkan apa ini? Tahu dulu maksudnya? Kemudian olahraga tradisional yang sering dipertandingkan, misalkan pas pada saat apa? Saat pramuka. Biasanya ada tadi yang namanya apa ya? Yang ada tubuhnya egrang. Egrang. Kemudian nanti ada lomba panjang tuh. Ya, kepungan ada lintang, ya atau dengan kemudian sumpitan. Nah ini egrang seperti itu tahu semuanya egrang? Ada yang belum pernah lihat egrang? Egrang ya itu permainan Indonesia yang belum diketahui secara pasti dari mana asalnya. Ya, berarti apa? Egrang itu kita itu belum tahu asal dari egrang itu mana. Cuma dari beberapa daerah itu mereka sudah bermain egrang, tapi asal usulnya yang pasti kita belum tahu. Egrang itu misalkan dari mana? Apa dari Jawa, apa dari Sumatera, apa dari Kalimantan, apa itu dari Bali, kita nggak tahu. Ya asal usulnya kita nggak tahu. Yang pasti egrang dari mana akan, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia mereka itu bisa bermain egrang. Nah, kemudian ya tujuan dari bermain egrang yaitu untuk mengisi waktu luang, kemudian bermain mempertahankan budaya permainan rakyat dan meningkatkan kemampuan motorik. Tahu kemampuan motorik? Kemampuan motorik itu kemampuan gerak. Ya. Kemudian manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan tubuh, kemudian meningkatkan sosialisasi sesama dan memiliki rasa senang. Itu manfaatnya. Kemudian sasarannya siapa aja? Ya anak-anak, remaja, dewasa. Nah berarti semuanya itu dapat bermain ya pakai egrang itu bukan hanya permainan untuk anak-anak, akan tapi untuk semua usia. Ya, anak-anak, remaja, dewasa. Kemudian, peraturan permainan yang pertama ini untuk lapangannya. Lapangannya itu, ya, panjangnya itu adalah 50 meter. Kemudian lebarnya itu 7,5 meter. Ya, itu 2, 3, 4, 5 ada 5. Jadi ini nanti pertandingan itu ada 5 peserta, ya, dan start berdirinya sama. Ya tahu ya, untuk lapangannya gampang ya. Nah kemudian peralatannya yaitu untuk usia 6 sampai 12 tahun tinggi bagus 1,5. Kemudian ukuran tempat pijak, tasnya tingginya itu 50 cm dari bawah ke atas 50 cm. Kemudian lebarnya itu 15 sampai 20 cm. Kemudian panjang belakangnya itu 7,5 cm. Kemudian untuk usia ya 13 tahun ke atas itu tinggi bahunya lebih tinggi 1 meter dari usia anak-anak. Ya, kemudian ukuran tempat berpijaknya itu ya 50 cm, lebarnya 20 cm. Ya, kemudian panjangnya yaitu 10 cm. Kemudian untuk pemain dimainkan oleh pria dan wanita kelompok umur. Jadi apa? Apabila mau bertanding itu apa? Disesuaikan dengan kelompok umurnya. Misalkan kalau di sekolah, berarti apa? Dikelompokkan sesuai dengan kelasnya. Kelas 4 misalkan mau tandingan namanya berarti kelas 4 semuanya tandingan
Tidak boleh anak tokoh tadi kelas 5. Oh, tidak boleh. Kenapa? Karena otomatis antara kelas 4 dan kelas 5 usianya sudah berbeda. Ya. Nah, kemudian oke, permainannya sebelum dimulai setiap siswa bisa berdasarkan umurnya misalkan Raja umurnya misalkan 9 tahun, Alia umur 9 tahun, laporkan semuanya. Ya, tahu ya. Kemudian kita jadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah lintasan. Tadi lintasannya itu ada 5, berarti 1 kali 5 yaitu apa? 5 peserta. Ya. Kemudian yang ketiga diadakan ujian dulu. Yang keempat pengumuman dilakukan dalam seri dan daftar. Hari ini pasti langsung dicatat oleh pencatat waktu. Nanti ada tim pencatat waktunya, ada juga dirinya yang apa? Itu bertiup pengumumannya. Kemudian yang kelima itu sebelum perjalanan mulai praktek berdiri di belakang daftar. Ya, dengan membuka tenggelam yang kena apapun perlembagaan informasi tersebut adalah bersedia. Ya, kalau dibilang ya berarti langsung jalan. Kemudian yang kedua, para atlet menyatakan gugur apabila dengerin atau belum menyatakan gugur atau diskualifikasi. Itu apabila yang pertama menginjak garis lintasan. Garis lintasan itu menginjak, maka dia gugur. Kemudian kaki jatuh menyentuh lantai lintasan juga gugur. Kemudian dengan sengaja mengganggu atlet lain, misalkan rumah. Ini, wah ini lah, bola juga, langsung gugur seperti itu. Ya, jadi apa? Yang namanya pertandingan harus sportif, tidak boleh curang. Poinnya, dengan sengaja mengganggu atlet lain, otomatis langsung gugur. Kemudian yang kapan? Waktu terbaik dari sayur bola atau 3 orang berhak mengikuti sayur berikutnya. Nah, nanti misalkan ujian pertama 5 orang. Nanti yang menang siapa? Kemudian 2, 3, 4, 5. Nanti yang juara pertama nanti ditandingkan kembali. Kemudian ada cara tapi kalau yang lain boleh meneruskan larinya atau pemula. Berarti tadi misalkan Randy ya sudah jatuh mana kita yang bawa, nanti Randy itu masih bisa mengikuti permainan. Tapi yang nenggor otomatis gugur. Ya. Kemudian nanti yang bermain. Kemudian nih, misalkan Umar waktu start itu ada di garis tengah nomor 3 misalkan. Kemudian Umar pas pada saat membuka drone dia itu apa? Miring kanan masuk ke lintas 4, otomatis gugur. Ya, kalau ya, jadi apa? Apabila ada di lintasan 3 harus dari start sampai finish 3 terus, tidak boleh ke 4 ataupun 2. Ya, tahu ya. Kemudian pemenang bukan berdasarkan kecepatan waktu, tapi yang diambil adalah kaki terakhir menyentuh garis finish. Ya, kemudian wasit diri berdasarkan waktu, wasit juga mengawasi dalam perlombaan, diri berangkat ya garis atas, kemudian di lintasan, lintasan apa semua ada yang juri kedatangan atau mengawasi perlombaan di garis akhir. Satu waktu ketembak ditawar waktu para pelari. Nah, ini yang namanya terlomba panjang. Ya kayak begini. Nah, kemudian ini ya, ini gambarnya nama panjang. Kemudian ini yang namanya jagungan. Ya, tahu? Yang namanya jagungan? Namanya jagungan. Kemudian Itu patlikaton. ini yang namanya sukitan. Namanya sukitan. Kan ini. Nanti tinggal ya ada anak-anaknya nanti nempel di papan. Nah, kemudian ya, saya bertanyakan. Tanyakan gerak.
Ya, jadi udah tahu yang namanya daging seperti apa, yang namanya itu seperti apa, dan yang namanya engger seperti apa. Itu adalah jenis olahraga tradisional yang sering diperlombakan. Saya mau tanya? Boleh tanya enggak? Enggak, ya. Harap ya, cukup ya.